Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang sistem urinaria. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan atau biasa disebut urinary system adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Fungsi lainnya adalah untuk membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Berikut organ-organ pada sistem urinaria yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan yang terakhir adalah uretra. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan bagian dari sistem urinaria yang terletak pada ruang retroperitoneal pada dinding belakang abdomen. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter. Bentuk ginjal itu menyerupai kacang kedelai. Ginjal memiliki ukuran panjang kurang lebih 11,5 cm, lebar 5 sampai dengan 7,6 cm, dan ketebalan kurang lebih 3 cm. Posisi ginjal berada pada abdomen posterior setinggi lumbal ketiga. Ginjal dibungkus oleh jaringan fibrus tipis dan mengkilat yang disebut kapsula fibrosa ginjal, yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Pada orang dewasa, ginjal beratnya kurang lebih 200 gram. Pada umumnya, ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal perempuan. Ginjal terdiri dari dua komponen struktur, yaitu bagian dalam atau internal medula dan bagian luar atau eksternal korteks. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedularis yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nefron corticalis yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau mengadakan penetrasi hanya sampai ke zona luar dari medula. Selanjutnya, nefron juxtamedularis yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Fungsi ginjal yaitu yang pertama mengatur volume air dalam tubuh, yang kedua mengatur keseimbangan osmotik dan ion, yang ketiga mengatur keseimbangan asam dan basa, yang keempat mengekskresi sisa metabolisme, dan yang kelima fungsi hormonal dan metabolisme. Yang kedua adalah ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pielum ginjal ke kandung kemih. Panjang ureter yaitu 25-30 cm dan diameternya 0,5 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis yang berada dari pelvic renal sampai menyilang di fasa iliaka, dan yang kedua ureter pars pelvica yaitu berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai masuk kandung kemih.
Lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, dan arteri vesikalis inferior. Persarafan ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Ketiga adalah kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria adalah kantung berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis. Kandung kemih terdiri atas 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu yang pertama badan atau korpus yang berbentuk ruangan yang berdinding otot, yang kedua leher atau kolum yang berbentuk corong. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Apex atau puncak vesika urinaria terletak di belakang simfisis pubis. Persarafan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe persarafan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hipogastricus. Yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Lubang tempat keluar urin disebut dengan meatus uretra, terdiri atas serabut otot yang melingkar membentuk sfinkter uretra. Yang pertama, uretra pada pria. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya yaitu kurang lebih 20 cm, digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Uretra pada pria terdiri dari uretra prostatica, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Lapisan uretra pada pria terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan paling dalam dan lapisan submukosa. Uretra pada wanita. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunica muscularis, lapisan spongeosa, dan mukosa. Panjangnya yaitu kurang lebih 3-4 cm. Jika sistem urinaria terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, marilah kita sama-sama jaga kesehatan urinaria kita dengan cara minum air putih yang cukup, tidak menahan buang air kecil, menjaga pola makan, dan menjaga kebersihan, serta olahraga dan istirahat yang cukup. Baik, mungkin itu saja pembahasan tentang sistem urinaria. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.